Kita dari tim Dini Auto Detailing mengucapkan belasungkawa atas bencana alam yang terjadi di Lumajang. Semoga lekas korban-korban yang hilang lekas ditemukan dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberi ketabahan ya. Ini waktu pemasangan backlit ini dilem, Mas. Loh, Ya, dilem Mas? dilem. Pemasangan karpet dasarnya ini dilem. Kalau di tempat kita nggak pernah dilem, Mas. Ini Mas Firman, kita kan ada ini, Mas Firman ngerjakan Avanza. Iya, Avanza ya? Nah, bener, Avanza ini, Mas. Nah, ini gimana Mas? Kondisi catnya seperti apa? Ini kondisi catnya ini banyak swir-swir itu yang lembut. Yang terakhir untuk finishing ada lagi. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Toyota Avanza. Mobil ini datangnya pada saat awal pada bagian bodi mobil penuh baratan halus dan juga jamur, membuat tampilan glossinya menurun. Kemudian untuk bagian interior mobil juga dibilang lumayan, terdapat kotoran-kotoran yang menempel pada trim-trim dan juga di bagian karpetnya. Langsung saja kita bongkar terlebih dahulu interiornya selagi menunggu karena bagian kap mesin mobil ini akan dibongkar untuk melakukan proses pengecatan. Pada proses pembongkaran interior ini kita lakukan pembongkaran total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Itu kenapa Mas kok pakai apa itu? Cutter ya? Iya, ini saya cutter soalnya Mas, ini waktu pemasangan backlit ini dilem, Mas. Loh, Ya, dilem Mas? dilem. Pemasangan karpet dasarnya ini dilem. Kalau di tempat kita nggak pernah dilem, Mas. Iya. Karena kalau dilem itu bisa merusak karpet aslinya. Ya seperti ini loh, Mas. Ya. Ini lemnya menempel di karpetnya. Karpet dasarnya ya. Karpet, ya, karpet dasar. Ini malah karpet blacklitan malah bikin rusak Mas nanti. Tapi kalau di tempat kita nggak pernah dilem seperti ini, Mas. Iya. Ini nggak tahu, ini mungkin dia nggak tahu cara bongkar karpet, harus dipasang terus dilem-lem begitu, Mas. Oh, jadi sana tidak tahu cara membongkar karpet, dia langsung dilem. Jadi kelihatannya rapi, tapi malah ya maaf aja bukannya menghujat ya, memang kayak gini ada. Iya, malah bikin susah ya. Malah bikin susah. Malah repot ini, Mas. Malah repot. Dan malah bikin rusak karpet backlitan ini. Karpet dasar aslinya malah ada yang terkena lem nggak bisa dibersihkan. Iya, nggak bisa bersih. Tapi ini malah ulunya sih katut nih. Ulunya ya. Malah nanti malah bisa berserabut ya. Bukan berserabut, tapi bulunya ini Kok nganu katut, Mas, katut ke sini bahasa. ikut nempel ya. Nah, ikut nempel, Mas. Ini semua Mas dilem ya? Rata, Mas, tapi ngelemnya nggak kayak begini satu strip. Wah, jadi lemnya Beberapa bagian, beberapa bagian tegukan ini dilem. oh, jadi tepian-tepiannya. Tepian-tepian kayak gini dilem sama mereka. Oke. Terima kasih Mas, monggo dilanjut. Oke, Mas, lanjut. Habis Semoga ini sukses. saya cuci, Mas.
Dan setelah selesai kita pisahkan bagian karpet dasar dengan karpet kalapnya atau karpet kulit, sekarang lanjut ke proses pencucian karpet dasar. Pada proses pencucian ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran-kotoran dan juga noda maupun sisa makanan yang ada di dalam serat karpet dasarnya. Terlihat warna air yang ditimbulkan akibat semprotan ini berwarna kemerah-merahan atau kecoklat-coklatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa karpet dasar di mobil ini memang benar-benar kotor. Selesai kita ekstrak keluar, nantinya dilanjutkan lagi dengan proses pembersihan menggunakan shampoo, kemudian kita sikat manual agar makin bersih dan wangi. Dan sekarang lanjut ke proses undercarriage detailing. Berhubung mobilnya sudah selesai keluar dari bengkel cat, langsung saja kita kerjakan atau kita bersihkan bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini. Yang pertama, kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya, sekaligus roda cadangan juga akan kita turunkan agar pembersihannya lebih menyeluruh dan merata. Pembersihan yang pertama kita menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran-kotoran dan juga noda, pasir, lumpur yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Pada pembersihan ini kita semprot semuanya, mulai dari kaki-kaki, bawah bodi dan juga kolong roda. Kotoran-kotoran dan juga noda, kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini jika tidak dibersihkan, dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan bisa menimbulkan karat atau terjadinya korosi, sehingga bisa jadi memicu timbulnya lantai dasar jebol pada bagian bawah bodi mobil. Selanjutnya, kita bersihkan menggunakan degreaser dengan media kuas. Pembersihan ini kita lebih detail lagi dan juga lebih teliti untuk dapat menjangkau kotoran kerak-kerak yang letaknya sempit di sela-sela yang tidak terjangkau oleh high pressure cleaner. Selesai kita bersihkan kolong dan kaki-kaki mobil ini, seperti inilah hasilnya. Kolong dan kaki-kaki yang tadinya terlihat kotor dan kurang terawat sekarang sudah jauh lebih kinclong seperti baru lagi. Kemudian lanjut ke proses pembersihan pada bagian roda atau velg. Pada bagian velg-velg ini akan kita bersihkan bagian dalam dan bagian luarnya. Biasanya pada bagian velg ini terdapat banyak sekali kerak-kerak dan juga noda aspal yang menempel pada dinding velg. Pada pembersihan velg ini kita menggunakan degreaser juga agar kerak-kerak dan juga noda aspal yang menempel pada velg bisa hilang sempurna.
Dan sekarang lanjut ke proses pemasangan keempat rodanya kembali. Pemasangan ini kita kembalikan lagi seperti semula, jadi tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang dan ke kiri. Tujuannya agar roda yang sudah dibalancing oleh pemiliknya akan kembali lagi seperti semula, dan roda-roda atau ban yang biasanya dirotasi akan kembali sesuai urutan, sehingga pemiliknya tidak perlu bingung. Next, lanjut ke proses pembersihan pada bagian seatbelt. Untuk seatbelt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran noda dan juga daki yang menempel pada seatbeltnya. Terlihat seatbelt ini kotor sekali, apalagi warnanya yang cerah, membuat tampilannya tidak enak untuk dilihat dan juga dapat memicu timbulnya gatal ataupun alergi pada penggunanya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses dekontaminasi yang pertama untuk membersihkan seluruh bagian bodi mobil dari kotoran dan juga noda. Halo Mas Niko, ini lagi bongkar jok karena ini hitam ya Mas ya. Kenapa kok dibongkar? Dalamnya biar tambah bersih dalamnya ya. Tapi kalau dalamnya nggak terlalu kok Mas, dalamnya masih bersih Mas. Nanti di tornado aja ya. Jadi sambil ngecek, biasanya ada yang di cover itu udah dicuci, ada yang belum, ada yang masih kotor, langsung di backlit. Jadi sambil dicek ya Mas. Nanti untuk covernya itu kan juga masih bersih Mas, bisa dilihat kondisinya. Cuci kering ya Mas ya. Artinya nggak pakai sprayer ya Mas ya. Masih baru ya. Sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian jok. Untuk jok mobil ini yang sudah kita buka backlitnya, untuk bagian dalam kita bersihkan menggunakan tornador karena kotorannya tidak terlalu parah. Jadi kita bersihkan menggunakan tornador untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang menempel di bagian permukaannya.
Sekarang lanjut ke proses pembersihan berbagian lantai dasar. Untuk lantai dasar ini kita bersihkan menggunakan kuas, shampoo, dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda maupun sisa makanan yang ada di lantainya. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil ini jika tidak dihilangkan, lama-kelamaan bisa memicu timbulnya bau tidak sedap, mengundang serangga, dan juga memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi. Bisa jadi jika dibiarkan, membuat lantai dasarnya jebol juga akibat karatnya tersebut. Selesai kita bersihkan seluruh bagian interiornya, lanjut ke proses pemasangannya kembali. Pada proses pemasangan interior ini kita kembalikan lagi seperti semula, sepresisi mungkin dan serapi mungkin. Pemasangannya juga harus rapat dan pada bagian baut-bautnya tidak boleh ada baut yang miring sedikit pun, karena bisa jadi menimbulkan oblak pada bagian jok dan juga menimbulkan suara-suara yang mengganggu saat mobil dikendarai. Untuk klip-klip yang terpasang juga harus kita perhatikan, dan jika ada klip-klip yang hilang akan kita ganti dengan yang baru. Cantik deh. Ini masih pagi loh, belum malam. Masa sudah berubah sih? Main mangkal di mana? Next, sekarang lanjut ke proses poles body step pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini tujuannya untuk menghilangkan baret dan juga jamur yang menempel pada cat bodi mobil, sehingga tampilannya maksimal dan kinclong lagi. Oke, nah ini sekarang saya bersama dengan Mas Hermanto. Nah, di sini kita bersama dengan Mas Herman. Ini Mas Herman, kita kan ada ini Mas Herman kerjakan Avanza. Iya, Avanza ya. Nah, bener, Avanza ini, Mas. Nah, ini gimana, Mas? Kondisi catnya seperti apa? Ini kondisi catnya ini banyak yang dicat ulang, Mas. Oke. Dan kondisi cat yang bagian bawah itu banyak yang kayak air mendidih itu, Mas. Air mendidih, gimana itu, Mas? Lentum-lentum. Lentum-lentum. Ini kemarin yang parah kan di bagian kap. Nah, jadi kapnya ini kita lepas, dibawa ke tukang cat. Oh gitu. Di kenteng jadi juga nggak ada kapnya ya, dari kapnya nggak ada. Oke. Terus Kondisinya ya, kondisinya ini baretannya lumayan dalam, Mas, tapi nggak begitu kelihatan. Oke. Cuman kalau dipakai lampu sorot jelas ya, terus kelihatan. jamurnya ini full, Mas, sampai kaca bodi ini banyak sekali jamur ini, Mas. Nah, ini nanti kita detailing semua, Mas, biar kinclong. Oke. Terus caranya, Mas? Oh, caranya ini, Mas, kamu ganggu aja kamu. Ini caranya Pakai apa ini? banyak, Mas, caranya.
Ya, ini pakai mesin poles apa? Tukangnya nggak apa ya mas, kayak ya mas. Bisa langsung pakai ini juga bisa. Flicker. Pakai Oh, ini pakai obat ultimate. ultimate Efikat. langsung pakai ini. Terus Oke. Terus pakai DA ini mas. DA. DA. Double Andalan action, kita ya. tetap DA mas. Oke. Anjurannya, andalannya DA. SOP mas. Oh, SOP. Petnya. Aja dinceng sih mas, ini udah dadi. The Master mas ini. Jelas ini sing pak sing mudah dimengerti loh. Makanya kowe tak kon ngomong karepku mas. Kira sampean nih. Oh iya. Kat iki meng yo. Terus. Nah, Cuman menjelaskan ini kondisinya bodi seperti kat ya gitu ya. iya. Memang dapurnya full banget bos. Jamurnya full ya. Jangan kamu aja mas yang Nah, ini pakai petnya apa mas itu? Nah ini petnya Aipo yo mas. Ipo mas. Oh, ya. Tipenya yang kat mas. Tipenya yang apa? Banyak mereknya mas. Dikat mas kleru kayak bang. Mbak ada adiknya kue nomor ini. Lali kabel. Itu tukangnya gitu bingung loh ini. Oke, ini gimana? Ini step pertama kita menggunakan kompon apa namanya? Pet. Yang hard. Oke. Hard itu untuk mengkat, Mengkat ya tau? memoles mas. Memoles itu Memotong. bagian dalam itu biar nganu. Halus. Biar halus dulu. Nanti kalau sudah lumayan halus, kita pakai pet yang lebih halus lagi, namanya medium pet. Oh gitu, oke. Jadi ada hard, ada medium, ada soft. Soft. Terakhir Oke. nanti pakai yang soft. Untuk finishingnya ya. Ya. Oke. Nah ini kan kelihatan ya mas ya baratan-baratannya ya. Nah itu kelihatan mas. Itu nanti harus hilang mas. Kalau misalkan nggak bisa hilang berarti ya maksimal. Karena ini kan bus. Ini kan yang dipoles kan clearnya atau mas? Yang dipoles ini clearnya cat ini. Kalau misalkan baretannya itu kok di dalamnya clear, nanti kalau dipoles sampai hilang baretannya, nanti catnya juga hilang. Oh gitu, oke. Apalagi harus hati-hati juga ya mas, ya, harus tahu Iya. ya. Mas. Oke, seperti itu. Ini ada lagi yang perlu ditanyakan mas. Mumpung ini udah. saya sedang nggak free. Nggak ada. Nanti aja yang hasilnya seperti apa dilanjut lagi. Oke, saya kerjakan dulu. Ini keraknya juga masih banyak yang ketinggalan ya mas. Ini nanti saya bersihin lagi. Ya mungkin ketinggalan sedikit ya, nanti saya koreksi lagi. Oke. Oke mas, terima kasih ya.
Halo Mas Hitman. Halo, selamat pagi Mas kameramen yang berbahagia. Lama tidak berjumpa. Ini gimana Mas untuk menghilangkan bekas cecetan? Ini kan cecetan Mas ya? Ya ini cat ulang Mas. Cat ulang Cat ya? ulang. Ya, untuk cara pemolesan sendiri gimana Mas? Ini prosesnya cukup lumayan lama dan butuh konsentrasi Mas. Soalnya ini harus diamplas lagi, harus di sanding. Soalnya ini masih kelihatan sekali kayak kulit jeruk gitu Mas. Oh iya. Kayak kulit jeruk, dan bekas amplesannya tukang cat ini masih kelihatan, sangat kelihatan dalam sekali. Jadi kita harus mengamplasnya lagi pakai amplas yang lebih halus dan lebih apa ya, gaya makanya itu lebih Lemah ya? tapi banyak Mas ini loh, kayak ini maksudnya untuk menghilangkan baretan-baretan yang dalam dan kayak kulit jeruk ini biar halus seperti ini, dan pemolesannya lebih mudah nanti Ya seperti ini yang sudah ya? Nah, ini yang sudah saya sanding pakai Ovac ini, dan selanjutnya kita poles pakai DA. Pakai DA. Poles pakai DA. Kalau untuk obat Mas, obat sendiri yang terutama menggunakan apa Mas supaya bisa kemakan? Oh kan Bisa katanya kan dalam kan ini. lebih bagus gimana obatnya apa gitu Kak? Oh iya, itu kita memakai Mas, memakai ini produknya. Ini kan yang untuk tahap selanjutnya, yang Ya, labelnya. Untuk tahap pertama kita memakai ini. Untuk tahap selanjutnya ini kan ada 3 tipe Mas. Ya. Yang pertama untuk mengompon, yang kedua untuk polis, tahap kedua untuk menghilangkan suwir-suwir itu yang lembut, yang terakhir untuk finishing ada lagi. Ini yang pertama kita memakai ini. Ini yang Soalnya- pertama dan yang untuk labing Mas ya. Ini Labing. yang pertama ini Mas. Yang pertama kita memakai ini. Ini proses pengamplasan boleh dicontohkan Mas? Oh, Gimana bisa. supaya penonton bisa tahu juga. Sebenarnya di video yang sebelumnya sudah pernah dikasih tahu sih, cuman lebih Ya. jelas lagi kan kita kasih tahu ulang, nggak apa-apa. Kelas-kelas aja Mas. Ya, untuk membagikan. Oh ini amplasan Mas yang ini. Ya ini kan apa ya? Ya Ovac kayak begini. Ovac ya. Jadi cara mengamplasnya kita harus memakai bantalan seperti ini Mas. Karena kalau kita nggak memakai bantalan, Susah takutnya bukan susah, takutnya nanti termakannya nggak rata. Karena pakai jari. Kalau ini kan bisa rata. Nah, ini kan rata Mas. Jadi pakai bantalan Nah, ya. pakai bantalan. Ini nanti dicelupkan ke air. Habis itu kita amplaskan sekuat tenaga Mas, tapi harus pakai itu, pakai akal, pakai apa ya? Biar nggak botak itu Mas. Menimbulkan kebotakan. Harus ada kira-kira kalau ngamplasnya. Kalau nggak pakai kira-kira asal-asalan nanti malah jadinya nggak halus, malah botak Mas. Malah ngecat lagi ya. Ngecat lagi. Malah soro Mas. Boleh? Ya udah, Gimana? Mas. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Sudah, Sebelum saya cukup itu melanjutkan? dulu, Mas. Oh iya, terima Terima kasih. Mas. kasih. Selesai step pertama, lagi ke step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau baretan halus yang biasanya masih tersisa. Setelah proses step kedua, nantinya glossy akan jauh lebih tinggi dan body makin halus. Step kedua ini bisa disebut juga sebagai step penyempurnaan dari step pertama tadi. Kemudian untuk bagian kaca mobil juga akan kita lakukan scrubbing kaca. Proses scrub kaca ini tujuannya untuk menghilangkan jamur-jamur dan juga noda yang menempel pada kaca mobil, sehingga kaca menjadi bening dan meningkatkan visibilitas kita saat berkendara.
Dan sekarang lanjut ke proses engine detailing. Pada proses engine detailing ini kita bersihkan seluruh bagian ruang mesinnya dari kerak-kerak dan juga noda oli maupun kotoran-kotoran yang menempel. Pada bagian ruang mesin ini kita harus lakukan dengan sedetail mungkin dan juga sehati-hati mungkin, karena banyak sekali komponen-komponen rawan dan juga bagian-bagian yang sangat sempit. Next, sekarang lanjut ke proses step kedua, yaitu proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini tujuannya untuk membersihkan seluruh bagian bodi mobil dari sisa residu atau oksidasi akibat proses pemolesan dan pembersihan. Setelah kita cuci bersih, nantinya hasil akan terlihat dan juga kita bisa koreksi apakah sudah maksimal atau belum. Dan lanjut sekarang ke proses finishing tahap terakhir, yaitu proteksi. Pada bagian kaca mobil akan kita proteksi menggunakan glass coating dari Carlac.
Glass coating ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada kaca dan juga lebih mudah untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Lalu pada bagian bodi mobil akan kita proteksi menggunakan nano ceramic SCPR. Nano ceramic SCPR ini tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik juga sekaligus memberikan efek glossy yang maksimal pada cat bodi mobil. Kedua proteksi ini dia bisa bertahan hingga 6 bulan lamanya. Dan untuk finishing pada bagian interior yang terakhir yaitu fogging AC. Proses fogging ini tujuannya untuk membunuh bakteri dan juga kuman yang ada di saluran AC sehingga AC menjadi lebih sejuk dan menghilangkan bau apek yang ada di AC. Setelah selesai, seperti inilah hasilnya. Cat bodi mobil yang tadinya kusam sekarang sudah jauh lebih kinclong, glossy, dan bagian interior yang tadinya terdapat beberapa kotoran sekarang sudah jauh lebih bersih dan nyaman untuk dikendarai. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Avanza ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time. Iya mas. Gimana mas, hasilnya puas nggak? Puas mas. Puas ya. Alhamdulillah. Semoga orangnya juga puas. Oke, semoga cuaca hari ini mendukung. Amin.